Hai, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang penyakit tuberkulosis paru atau sering juga disebut dengan TB paru. Penyakit ini disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Dia bisa menyerang siapa saja, tetapi paling sering menyerang pertama anak di bawah umur 5 tahun, kemudian dewasa muda, umur antara 15 sampai 40 tahun, dan orang-orang yang punya gangguan imunitas, seperti orang dengan diabetes mellitus atau penyakit gula, dan orang dengan HIV. Penyakit ini menular dengan cara orang yang sakit, kemudian batuk, percikan-percikan ludahnya yang mengandung kuman, berterbangan dan terhirup oleh orang lain. Nah, orang yang menghirup tadi, kalau daya tahannya turun, maka dia berkembang menjadi penyakit tuberkulosis. Apa gejala tuberkulosis? Gejalanya bermacam-macam. Antara lain, batuk lebih dari 2 pekan. Kemudian meriang. Itu suhunya meningkat tapi tidak terlalu tinggi. Biasanya terjadi di sore dan malam hari. Sehingga dia berkeringat. Biasa kita sebut keringat malam. Selanjutnya, nafsu makannya berkurang, sehingga berat badannya turun. Dan kalau batuknya berat atau penyakitnya luas, bisa terjadi batuk darah. Dan juga kalau kelainan sudah luas, bisa terjadi sesak nafas. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu menderita tuberkulosis? Pertama tentu kita tahu dari gejala-gejala yang tadi. Gejala-gejala yang tadi bisa ada hanya satu saja, misalnya hanya batuk saja, atau bisa juga ada gejala lain. Nah, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan. Ada 2 pemeriksaan yang penting. Yang pertama kita periksa dahaknya. Di dahaknya diperiksa untuk melihat ada tidak kumannya. Pada waktu pemeriksaan dahak ini perlu diperhatikan bahwa yang dikirim itu adalah dahak, bukan ludah. Bagaimana kita tahu itu dahak? Tentu saja kita tahu itu dahak kalau kental dan berasal dari dalam. Jadi harus dibatukkan demikian rupa sehingga yang keluar itu adalah dahak. Pemeriksaan pertama kita sebut namanya pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Jadi dia melihat ada tidak kuman walaupun dalam jumlah kecil, yaitu dengan alat namanya PCR. Mirip-mirip pemeriksaan dengan untuk COVID ya. Sudah pernah dengar semua kan PCR untuk COVID ya, seperti itu. Itu TCM. Yang kedua diperiksa kumannya yang kita sebut sebagai BTA, yaitu basil tahan asam. Apa perbedaan antara kedua pemeriksaan ini? Pemeriksaan TCM itu tidak memerlukan kuman yang banyak di dalam dahaknya. Kuman yang sedikit saja bisa terdeteksi. Pemeriksaannya lebih cepat. Selain itu juga kita bisa tahu kumannya sensitif tidak terhadap obat rifampicin. Rifampicin adalah obat tuberkulosis yang sangat penting. Sedangkan pemeriksaan BTA itu memerlukan kuman yang lebih banyak. Minimal ada 5.000 kuman dalam 1 ml dahak. Kalau jumlah kumannya sedikit, tidak terlihat pada pemeriksaan BTA. Kemudian pemeriksaan BTA ini melihat kuman tadi di bawah mikroskop. Seperti itu. Pemeriksaan yang lain adalah foto dada atau foto toraks. Nah, kalau ada kelainannya kita bisa lihat. Nanti Anda bisa lihat berbagai kelainan pada foto toraks. Biasanya kelainannya ada di bagian atas atau kita sebut di bagian apex. Berbentuk bercak-bercak atau bayangan berkabut atau kadang-kadang bayangan konsolidasi. Kadang-kadang juga ada kavitas. Apa itu kavitas? Parunya bolong, ya, berlubang karena dihabisi oleh kuman tadi. Nah, itu bisa kita lihat. Kadang-kadang juga ada cairan di dalam rongga flora. Itu juga bisa kita lihat pada pemeriksaan foto toraks. Nah, kalau seseorang sudah terdiagnosis tuberkulosis, bagaimana penata laksananya? Pertama, tentu kita berikan obat anti tuberkulosis atau disebut juga OAT. Kemudian pasien harus makan makanan yang bergizi. Kita kenal dengan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian selain itu juga harus cukup istirahat agar
badan cepat kembali pulih. Jadi demikianlah cara untuk mengetahui apakah seseorang menderita tuberkulosis. Jadi kalau sudah terdiagnosis tuberkulosis harus kita obati. Maka silakan selanjutnya menonton video tentang pengobatan tuberkulosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.